Papi dan Mami yang sudah mengajarkan kami arti sebuah kerja keras. Teka-Teki Tika adalah film drama thriller komedi Indonesia terbaru, yang ditulis dan disutradarai oleh Ernest Prakasa. Ini adalah film ke-6 Ernest Prakasa sebagai sutradara. Ernest dikenal sebagai sutradara yang sukses mencetak film-film yang menjadi box office. Sebut saja, Cek Toko Sebelah, Mili dan Mamet, Susah Sinyal dan Imperfect. Halo sahabat Hudaya Film. Dalam video kali ini kami akan memberi ulasan, atau review film Indonesia terbaru dari Ernest Prakasa, yang lewat film ini, dia keluar dari zona nyamannya dengan membuat film bergenre drama thriller. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya kalian menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng, agar channel ini bisa berkembang dan terus membuat konten menarik lainnya. Film dibuka dengan gambaran bahagia keluarga Pak Budiman dan Bu Shirley, yang sedang merayakan anniversary pernikahannya. Kedua anak dan pasangannya datang untuk ikut merayakan. Anak pertamanya adalah Arnold dan istrinya Laura. Dan anak keduanya, Andre, datang membawa kekasih barunya, Jen. Kebahagiaan acara ini terganggu, ketika seorang gadis datang, dan mengaku sebagai anak dari hubungan perselingkuhan Pak Budiman dengan wanita lain. Gadis itu bernama Tika. Meski awalnya tak percaya, tapi Bu Shirley akhirnya memberikan kesempatan pada Tika untuk bicara. Bu Shirley yakin bahwa gadis itu memiliki bukti yang kuat, sehingga mampu berbuat nekat dengan mengaku sebagai anak Pak Budiman. Yang mengejutkan adalah, Tika bukan hanya mengaku sebagai putri Pak Budiman, dia juga mengetahui semua rahasia gelap dari anggota keluarga Budiman, termasuk jenis kelamin anak dalam kandungan Laura, dan kisah cinta Laura dengan Andre sebelum menikah dengan Arnold. Kisah dalam film semakin rumit ketika Pak Budiman berusaha menyingkirkan Tika dengan berbagai cara, namun selalu gagal. Keluarga Budiman juga memiliki masalah keuangan, terkait hutang di bank dan bisnisnya yang sedang bermasalah. Satu-satunya jalan keluar dalam masalah keuangan keluarga Budiman adalah dengan memenangkan proyek pembangunan kantor bupati baru. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa rahasia di balik identitas Tika? Apakah benar dia adalah putri dari wanita selingkuhan Pak Budiman? Ini adalah kisah selanjutnya, yang akan dibuka dalam film berdurasi 83 menit ini. Ernest masih memiliki magnetnya dalam menyampaikan cerita. Dia mampu membuat film ini menyenangkan untuk ditonton, dengan segala konflik, serta pesan sosial yang ingin disampaikan, tentang menjadi pebisnis yang baik dengan menghindari kolusi. Dan menyogok pejabat untuk sebuah proyek. Sheila Dara tampil sangat baik sebagai Tika. Dia mampu memainkan karakter Tika yang berlapis dengan cerdik. Perannya memiliki beberapa dimensi, dan Sheila berhasil dalam tiap dimensi tersebut. Tampilan rambutnya yang pendek membuat saya pangling. Dia adalah kakak yang tak dianggap di film Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini. Indonesia memiliki satu lagi aktris berbakat melalui Sheila Dara. Penampilan dua tokoh utama lainnya, Ferry Salim sebagai Pak Budiman dan Jenny Zhang sebagai Bu Shirley, tampil baik dan oke. Dion Wiyoko dan Morgan Oey, sebagai kakak adik dari keluarga Pak Budiman yang tidak akur. Peran mereka memiliki konflik sendiri, yang tentu saja berhasil dimainkan dengan baik, oleh Morgan dan Dion. Eriska Rein, tidak memiliki karakter yang menonjol. Dia tampil baik, sebagai istri Dion dan mantan kekasih Andre, yang secara tidak langsung membuat konflik besar antara Dion dan Andre. Tan Sri Kemala tampil memikat sebagai Jen, kekasih baru Dion. Setiap kali Jen mengucapkan dialognya, penonton tertawa dan terhibur. Mulai dari saat masuk ke dalam rumah, sampai saat mengatakan Jackie Chan dan Jackmania, benar-benar lucu. Ayu Laksmi memiliki peran kunci.
Dari pertama kemunculannya, saya dan bahkan penonton lain, mungkin sudah menebak peran yang dia sembunyikan. Film Teka-Teki Tika memiliki plot twist di akhir, yang sayangnya membelah penonton menjadi pro dan kontra. Saat penonton sudah merasa film selesai, ternyata Ernest masih memberikan cerita yang berbeda di 15 menit terakhir terkait identitas karakter Tika. Ending film membuka peluang untuk kisah lanjutan atau prequel dari karakter Tika. Ada penampilan khusus dari aktris papan atas Indonesia yang sebenarnya menambah intensitas film. Namun tikungan yang terlalu banyak membuat filmnya tidak bisa diterima banyak orang. Tapi untuk saya, film ini menghibur dan layak ditonton di bioskop. Teka-Teki Tika menerima reaksi yang kurang positif dari penonton dan juga kritikus. Film ini tidak mendapatkan rating yang bagus, dan jumlah penonton yang tidak sebanyak jumlah penonton dari film-film Ernest sebelumnya. Namun, dalam situasi masih pandemi, serta masih boomingnya film Spider-Man di bioskop, film ini tergolong mendapat jumlah penonton yang baik. Di hari pertama tayang, film Teka-Teki Tika berhasil mengumpulkan 30 ribuan penonton. Tentu ini karena rekam jejak Ernest yang baik, yang membuat penonton datang ke bioskop. Meski mendapat komentar beragam, yang cenderung negatif, saya secara pribadi menyukai film ini. Saya memberi rating 7,5 dari 10 untuk film Teka-Teki Tika. Gue gak ngerti ya dari mana lo bisa tahu banyak tentang keluarga ini. Tapi Laura tuh istri gue, hati-hati kalau ngomong. Sahabat Hudaya Film, itulah ulasan kami tentang film Indonesia terbaru dari Ernest Prakasa, Teka-Teki Tika. Film ini diproduksi oleh Star Vision Plus dengan produser Chan Parwes Servia, Reza Servia dan Ernest Prakasa. Bagi kami film Teka-Teki Tika adalah film yang menghibur. Film ini layak mendapat apresiasi dari penonton film Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Silahkan di-like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk komentar pendapat kalian tentang ulasan film Teka-Teki Tika. Bagikan video ini ke akun media sosial kalian.